Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih di dalam surat Al-Kahfi, di surat ke-18 yang berarti Akaf ini berarti gua. Kita melanjutkan di pembacaan ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'uzra. Oleh sebab itu, maka qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha, berkatalah Musa, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, fala tusahibni, maka janganlah kamu menemani aku lagi. Artinya janganlah kamu biarkan aku mengikuti kamu lagi. Qad balaghta min ladunni, sesungguhnya kamu telah cukup memberikan kepadaku. Dapat dibaca ladunni, milla dunni, atau ladunni, atau la, laduni. Artinya dari pihakku. Udhuran, uzur, alasan agar aku berpisah denganmu. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية, maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, yaitu kota Intokiyah. Istada'ama ahlaha, mereka meminta dijamu oleh penduduk negeri itu. Keduanya meminta kepada mereka supaya memberi makan kepadanya sebagaimana layaknya tamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaron, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang tingginya mencapai 100 hasta. Yuridu yang qadda yuridu yang qadda, yang hampir roboh mengingat kemiringannya yang sangat. Fa'aqamahu, maka Khidir menegakkan dinding itu dengan tangannya sendiri. Qala, Musa berkata kepadanya, lau syi'ta lattakhadta, jika kamu mau niscaya kamu mengambil. Menurut suatu qiraat dibaca la ittakhadta, la itta bukan lattakhadta tapi la ittakhadta alaihi ajran, upah untuk itu, yakni persenan, karena mereka tidak mau menjamu kita sedangkan kita sangat membutuhkan makanan. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbiuka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Qala, Khidir berkata kepada Musa, hadza firaqu, inilah perpisahan, waktu perpisahan, baini wa bainika, antara aku dengan kamu. Lafaz baina dimudhafkan kepada hal yang tidak muta'addi atau berbilang. Pengulangan lafaz baina di sini diperbolehkan karena di antara keduanya terdapat huruf wawu ataf, baini wa bainika.
Saunabbiuka, aku akan memberitahukan kepadaku sebelum perpisahanku denganmu, bita'wili ma lam tasdi' alaihi sabra, tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ammas safinatu fakanat limasakina, adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang jumlahnya ada 10 orang. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut, dengan menyewakannya mereka menjadikannya sebagai mata pencaharian. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu karena di hadapan mereka, jika mereka kembali di atau di hadapan mereka sekarang ini, malikun, ada seorang raja kafir, ya'khudhu kulla safinatin, yang mengambil tiap-tiap perahu yang masih baik, ghosban, secara ghosab, yakni dengan cara merampasnya. Lafadz ghosban dinasabkan karena menjadi masdar yang kedudukannya menjelaskan tentang cara pengambilan pengambilan itu. Wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiquhuma tughyana wa kufra. Wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiquhuma tughyana wa kufra. Adapun anak muda itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah disebutkan di hadis Sahih Muslim, bahwa anak muda itu telah dicap oleh Allah menjadi orang kafir. Dan seandainya ia hidup, niscaya dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kekafiran disebabkan kecintaan keduanya kepadanya, hingga keduanya pasti akan mengikuti jejak anaknya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Fa'aradna ayyubdilahuma, dan kami menghendaki supaya menggantikan bagi kedua orang tuanya, dapat dibaca yubdilahuma atau yubdilahuma. Faradu ay yubdilahuma atau yubdilahuma. Rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqo zakata, Tuhannya dengan anak lain, eh, orang tuanya ya, Tuhannya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, artinya lebih baik dan lebih bertakwa. Wa aqroba, dan lebih daripada anaknya itu, rohman, aqroba rohma, dalam kasih sayangnya, dapat dibaca Rohman atau Ruhuman. Wa quraba Ruhuman, artinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata sesudah itu Allah menggantikan bagi keduanya seorang anak perempuan yang kemudian dikawini oleh seorang nabi, dan dari hasil perkawinan itu lahirlah seorang nabi. Pada akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada satu umat melalui nabi itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Farada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yang yatim di kota ini, dan di bawahnya ada harta benda simpanan, yakni harta yang terpendam berupa emas dan perak. Lahuma wa kana abuhuma sholeha, bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang sholih. Maka kesalahannya itu ia dapat memelihara kedua anaknya dan harta bendanya bagi keduanya. Faroda rabbuka ayyablugu ashuddahuma, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka berdua sampai kepada kedewasaannya, sampai pada usia dewasa. Wa yastafrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Lafaz rahmatan menjadi maf'ul lah, sedangkan amilnya adalah lafaz aroda.
wa ma fa'altuhu dan bukanlah aku melakukan itu, yaitu semua hal yang telah disebutkan tadi, yakni melubangi perahu, membunuh anak muda dan mendirikan tembok yang hampir roboh, an amri menurut kemauanku sendiri, berdasarkan keinginanku sendiri, tetapi hal itu kulakukan berdasarkan perintah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Lafaz tasdi menurut pendapat lain dibaca istata'a atau istatata'a, artinya mampu. Di dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya terdapat macam ungkapan, yaitu terkadang memakai istilah aradtu, aku menghendaki, terkadang memakai istilah aradna, kami menghendaki, dan terkadang memakai istilah aradda rabbuka, Tuhanmu menghendaki. Hal ini dinamakan jami'un jama'un bainal lughatain atau penganekaragaman ungkapan. Wa yas'alunaka 'anil dzil qarnain wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, dan mereka akan bertanya kepadamu, yakni orang-orang Yahudi, an Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain yang namanya Al-Iskandar. Dia bukan seorang nabi. Kul saat selu katakanlah, aku akan bacakan, aku akan kisahkan alaikum kepada kalian minhu, mengenainya, tentang perihalnya, dzikron sebagai kisah. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababan fa atba'a sababa. Inna makanna lahu fil ardi, sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dengan memudahkan perjalanan baginya di muka bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in, dan kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu yang ia perlukan, sababan, jalan untuk mencapainya, jalan yang dapat menghantarkannya kepada yang dikehendakinya. Faat seba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan, yakni dia menempuh jalan ke arah barat. Hatta idza balagha mawrib syamsi wajada taghrubu fi ainin hamiyati wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hatta idza balagha maghrib syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, tempat matahari terbenam, wajada taghrubu fi ainin hamiatin, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata saja. Sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia dan bumi. Wajada indaha, dan dia mendapati di situ, di laut itu, kauman, sekelompok umat yang kafir. Kulna ya dzalqarnaini, kami berkata, hai Zulkarnain, melalui ilham, imma an tu'adziba, kamu boleh menyiksa kaum itu dengan cara membunuh mereka, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan hanya menawan mereka. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Qala amma man zalama, berkata Zulkarnain, adapun orang-orang yang aniaya, yang melakukan kemusyrikan, fasawfa nu'adzibuhu, maka kami kelak akan mengazabnya, yakni kami akan membunuhnya. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tiada tara. Lafaz nukron artinya sangat, yang sangat keras, yakni azab yang sangat keras di neraka.
Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ada wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna. Ah, kurang lebihnya maaf walakum minkum wallahu muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.